Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding kopi cincau. Ini pudingnya super creamy, manisnya pas, rasanya enak, tampilannya cantik banget. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset jelly cincau. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini diaduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding cincau menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Pastikan harus betul-betul mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan tidak mudah basi. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding cincau ke dalam cetakan atau loyang. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding cincaunya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Plain itu tanpa warna ya. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1500 ml air atau 1,5 liter. Kemudian aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak agar-agar sampai mendidih. Ini sambil sesekali aja yang ngaduknya, jadi nggak perlu diaduk-aduk terus-menerus. Setelah mulai mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan 4 saset kopi instan. Saya pakai white coffee. Ini saya pakai yang karamel ya. Tapi ada 1 saset juga yang rasa vanila. Selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai yang omela, beratnya 370 gram. Dan semuanya ini saya masukkan. Di sesi ini teman-teman, ini dimasak pakai api kecil aja ya. Dan di sesi ini teman-teman bisa cicipi rasanya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Tadi di awal saya hanya pakai 4 sendok. Dan kenapa untuk kopi dan kental manisnya saya masukkan di akhir? Karena untuk kental manis ini kan kayak kita masak susu gitu teman-teman, nggak boleh lama-lama dipanaskan ya. Jadi kalau dimasukkan di akhir seperti ini, kita juga nggak perlu ngaduk-ngaduk dari awal. Karena kalau misalnya kita masak susu aja, itu harus terus diaduk kayak masak santan. Kalau misalnya dia nggak diaduk-aduk terus, itu bisa pecah. Kalau pecah nanti berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Ini dimasak pakai api kecil aja sambil diaduk-aduk kayak gini sampai kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Untuk kopinya teman-teman bisa juga masukkan di awal ya, karena ini tadi kayak agak terjadi gumpalan sedikit gitu karena dia nggak langsung larut.
Tapi kalau untuk kental manisnya aku saranin benar-benar itu dimasukkan di akhir aja setelah mulai mendidih. Nah, kalau udah mulai mendidih kayak gini, matikan aja apinya. Dan puding kopi ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang atau hangat suhu ruang. Jadi ini nggak dituang panas-panas, karena kalau dituang panas-panas itu akan membuat puding cincaunya mencair. Dan nanti setelah dingin juga, putih-putih yang ada di permukaan ini, buih seperti ini akan saya buang ya. Jadi kita biarkan terlebih dahulu. Sambil menunggu puding kopinya uap panasnya hilang, kita kembali ke puding cincau. Untuk puding cincaunya ini udah betul-betul set. Selanjutnya puding cincau ini akan saya potong-potong. Saya potong menjadi potongan dadu seperti ini, untuk ukurannya sedang aja ya. Nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Setelah beberapa menit, ini di permukaan ada lapisan kayak kulit kayak gini teman-teman. Ini diambil aja karena ini bikin permukaan pudingnya itu jadi kurang cakep. Dan ngambilnya itu mudah banget, tinggal pakai sendok kayak gini tuh. Nah, udah deh, jadi kayak busa-busa gitu ya. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 155 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding cincau yang sudah dipotong-potong ke dalam cup seperti ini. Ini saya pakai 1 sendok lebih sedikit. Kalau mau pakai 1 sendok aja juga boleh ya. Selanjutnya tuang puding kopinya ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ini ya. Pastikan betul-betul ya puding kopinya itu uap panasnya sudah betul-betul berkurang atau hangat suhu ruang. Karena kalau misalnya puding kopinya ini masih panas, puding cincaunya bisa mencair ya teman-teman. Nah, diaduk-aduk kayak gini supaya puding cincaunya itu menyebar dan bisa terikat dengan puding kopinya. Pudingnya semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Hasilnya 16 cup seperti ini, ukuran besar ya, 155 ml, dan ini diisi penuh banget. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Kenapa harus dingin di suhu ruang dulu baru dimasukkan ke kulkas? Karena kalau misalnya ini langsung dikasih tutup, pudingnya itu akan menguap gitu teman-teman, berembun, dan itu menyebabkan pudingnya mudah berair. Terus jangan dimasukkan ke kulkas dulu, karena kalau dimasukkan ke kulkas uap panasnya itu akan terjebak di dalam cup. Itu sebagian dari tips membuat puding supaya tidak mudah berair ya. Puding kopinya udah betul-betul dingin dan set di suhu ruang, jadi ini udah bisa dikasih tutup. Dan kalau mau lebih enak pastinya ini dimakan dingin, jadi bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Sebelum aku kasih tutup dan dimasukkan ke dalam kulkas, aku mau cobain dulu puding kopi cincaunya ini, karena anak-anak itu dari tadi udah nungguin ya teman-teman. Masya Allah, ini pudingnya super lembut kayak gini tuh di bagian dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Super creamy dan ini rasa manisnya itu pas banget. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.